Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bertemu di acara Ihsan di Surabaya, Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, Komisariat Surabaya. Semoga pertemuan ini dijadikan pertemuan yang barokah. Dan yang penting adalah istiqomah untuk membawa ukhuwah di antara kita, kekompakan di antara kita semua bisa terjalin dan bisa dibina sehingga bisa melahirkan kekuatan tersendiri di antara kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, di mana agama Islam ini mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, mengajarkan kepada kita persatuan-persatuan, dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjadi manusia yang seutuhnya. Karena tanpa ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita niscaya akan kebingungan di dunia karena tidak mengetahui panduan-panduan yang seharusnya seperti apa. Oleh karena itu mari kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi sehingga kita bisa mendapatkan ridho dan syafaatnya besok yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ihsan di Surabaya. Pada dasarnya sebenarnya saya ini agak sakit. Apalagi besok saya juga ada ujian disertasi saya besok, finalisasi. Tapi karena sudah disanggupi, ya ini konsistensi saya begitu. Maka lo pati sehat, mangkatnya nompel, tapi harus tetap datang. Kemarin Ihsan di Arusbaya saja perat saya datang. Apalagi badan lah mulai beres. Makanya untuk memberes kerong begitu di antara kita semua, karena silaturahmi seperti ini bisa memanjangkan umur. Dalam tanda kutip bukan merubah takdir, akan tetapi Allah Ta'ala itu ketika menginginkan sesuatu terjadi itu memantaskan begitu. Sedangkan dalam hadis-hadis yang disampaikan Rasul, ya silaturahmi ini bisa memanjangkan umur dalam artian bisa membuat kita semua ini panjang umur. Secara hakikotat itu bukan mustahil, karena ternyata ketika kita bersilaturahmi ada semacam enzim dalam tubuh itu yang kemudian keluar itu karena adanya silaturahmi yang baik begitu, sehingga enzim itu kemudian menyehatkan kepada badan dan akhirnya terwujudlah apa yang dinamakan panjang umur. Tetapi patokan ini kan terkadang dianggap beberapa orang kan cocok logi gitu. Tapi kalau saya sih enggak. Kalau pandangan kita anak-anak pesantren, terutama anak-anak pondok pesantren, semua itu ada jalannya, ada hukumnya. Makanya walaupun lesok, walaupun lo pati sehat, tetap bela-belain tuh datang. Walaupun agak jauh ke sini, datang. Saya itu karena konsistensi tadi dan kemudian silaturahmi. Tapi yang terpenting juga ini kan awal dari pertemuan Ihsan di Surabaya sekarang ini, setelah libur di bulan Ramadan. Makanya akan menjadi kemudian kurang lengkap kalau saya tidak datang begitu. Nemone nak kana yang banyak begitu. Karena apa? Karena sudah pertemuannya sudah 1 bulan sekali, masa lo di tengah. Nah, ya.
Itu saya, apalagi Iksandinya kan harusnya anak-anak Iksandi ini lebih istilahnya itu menghargai pertemuan yang seperti ini. Karena ini jarang terjadi 1 bulan sekali. Dan tujuan pertemuan ini juga baik. Selain silaturahmi yang ngaji, seperti ini ngaji. Kalau kepada saya itu ngaji. Karena ngaji itu tidak harus pegang kitab. Gitu, ngaji pakai kitab bagus. Nggak pakai kitab bagus juga, karena yang dikaji itu juga isi-isi kitab. Nah, ketika bicara tentang isi kitab, maka kita kan sering kali mengetahui ya, memang kita tahu kitab itu macam-macam. Ada kitab fikih, ada kitab akhlak, ada kitab tauhid, ada kitab tasawuf dan lain sebagainya. Tapi inti dari semuanya itu adalah bagaimana itu diejawantakan, dilaksanakan. Kalau hanya sebatas teori, orang belajar fikih teorinya tok, ya percuma, nggak bisa dipakai. Hanya manis di mulut, pahit dikerjakan nggak bisa. Begitu. Makanya yang paling bagus itu seorang ustadz, seorang ulama, itu bukan mereka yang tahu atau pandai mengharam-haramkan sesuatu atau pandai menyalah-nyalahkan sesuatu. Itu bukan seperti itu ustadz yang baik. Kalau hanya menyalah-nyalahkan sesuatu, siapapun tuh bisa, siapapun tuh gampang, cukup baca, hafal, menghafalkan, selesai. Tapi ketika bicara pada konteks masyarakat, maka agama itu harus menawarkan solusi. Agama itu harus memberikan jalan keluar, bukan membuntukan sesuatu. Begitu. Jadi umpamanya ada praktek keharaman, ada praktek ini tantangannya para ustadz itu adalah bagaimana caranya itu bisa dihentikan, tapi dengan cara-cara yang baik. Bukan langsung dengan ini haram, syirik, kafir, bid'ah, kafir. Kalau gitu dulu Wali Songo nggak akan bisa menyebarkan Islam di Indonesia kalau caranya seperti itu. Makanya kalau sampai dengerin ceramah ada di YouTube, TikTok, kerjanya cuma kafir-kafirkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang, sesat-sesatkan orang, itu ya ustadz kurang piknik gitu. Ya ustadz kurang piknik. Karena apa? Karena itu justru menjelekkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang sudah Islam dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan. Yang bagus itu justru yang belum Islam itu gimana caranya agar bisa menerima Islam. Harus ditunjukkan Islam itu sebenarnya adalah agama yang damai, agama yang mengajarkan kebaikan. Begitu. Bukan sedikit-sedikit syirik, bid'ah, takbir lalu menghantam orang, bukan seperti itu. Sekarang soalnya kita itu umat Islam memang lagi diuji dengan perpecahan, terutama masalah bab nasab yang sampai sekarang tuh masih heboh di dunia maya, dunia TikTok, YouTube, apa itu tentang Habib dan bukan Habib, tentang PWI, Laskar Sabilillah dan sebagainya. Itu sekarang lagi diadu domba begitu. Padahal sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan yang seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, Habib itu apakah itu betul keturunan Rasulullah atau tidak, yang baik tetap harus dimuliakan. Ya yang tidak baik, walaupun anaknya kiai, anaknya ustadz, kalau minum khamr atau apa ngajak ke kekafiran, ngajak kesesatan, ya kotut tonding jedak ke kiai. Makilah anak kiai. Apalagi Habib umpamanya pangacak dah kecubaan, tetap coba. Islam itu memandang sesuatu itu dengan proporsional. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketinggian derajat itu dicapai bukan karena keturunan, tapi karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum lah, karena keimanan, walladhina utul ilma, dan mereka yang diberikan ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang keturunan Nabi, bukan yang keturunan kiai,
bukan Habib, bukan siapa, tapi yang paling bertakwa. Ayo kembali ke situ. Tidak usah kemudian saling berentang, ini pokok Habib kebeciin, itu salah. Begitu. Kalau Habib yang baik gimana? Gitu. Masalah Habib itu keturunan Nabi atau bukan, itu urusan Allah. Kalau saya melihat sesuatu bukan dari keturunan. Soalnya kalau bicara keturunan, saya juga ada keturunan ke Nabi itu dari Wali Songo kan. Begitu. Tapi buat apa disombong-sombongkan? Nggak ada perlunya itu. Walaupun sampai keturunan Nabi, kita semua keturunan Nabi, Nabi Adam kan? Ya penja. Nah, kenapa kan sama-sama keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi kalau maksiat, neraka kan tempatnya. Walaupun keturunannya Abu Jahal, keturunannya Abu Lahab, keturunannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik di Madinah. Tapi kalau beriman, maka menjadi sahabat yang baik, menjadi ahli surga. Gitu, makanya tidak usahlah bicara masalah keturunan-keturunan. Kalau sampai ketemu orang lalu mengandalkan keturunan, itu pengecut. Pengecut. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau diandalkan. Ilmu nggak punya. Ya, bicara juga nggak bisa. Ini lalu keturunan yang diandalkan. Itu pengecut. Orang yang betul-betul kuat, orang yang betul-betul baik, orang yang betul-betul hebat, tidak butuh mengandalkan keturunan untuk mengangkat dirinya. Keturunan itu akan menjadi faktor pendukung ketika ilmunya oke, ketika pemahamannya bagus, ketika akhlaknya baik, maka keturunan akan menjadi faktor pendukung. Begitu, biar tidak muncul walid-walid yang lain dalam film bid'ah itu. Gitu. Nah, Walid itu kan film Malaysia, itu kritik. Karena di Malaysia itu banyak orang-orang sufi ngaku Habib, ngaku ini, kemudian kerjaannya seperti itu, makanya difilmkan di sana. Gitu. Banyak orang tersinggung. Ya, karena memang Malaysia itu kan alirannya agak ke dohir-dohiran lah, maksudnya ke toreko tuh kurang mau. Mereka lebih ke fikih lah, walaupun bukan Wahabi, tapi mereka lebih ke praktisi fikih yang memang kurang cocok lah dengan torekot. Dan memang kebanyakan di sana yang ahli torekot itu dukun. Walaupun torekotnya itu torekot yang gak kayak di Indonesia lah. Kalau Indonesia kan sanatnya lengkap itu. Kalau di sana banyak kayak walid-walid itu. Tapi kalau di Indonesia itu nggak cocok. Ya, yang banyak terjadi di Indonesia itu orang itu ngaku torekot, ngaku mursyid dan lain sebagainya, memang karena ingin dimuliakan dan diperebutkan. Padahal yang namanya mursyid itu tanggung jawab. Yang namanya mursyid itu harus membimbing muridnya, harus mengarahkan muridnya, harus bagaimana caranya muridnya menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas seorang mursyid. Begitu. Dan itu tidak ringan, itu tanggung jawab. Begitu. Makanya ketika orang itu ikut torekot, maka dia harus menyandarkan semuanya kepada gurunya agar gurunya bisa membawa dirinya, si murid itu, kepada jalan yang sudah pernah dicontohkanlah oleh pendiri torekot itu seperti Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Naqsyabandi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kalau Syadiliyah Syekh Abil Hasan Asyadili. Itu semua adalah pendiri-pendiri torekot yang harus diikuti jalannya. Tapi yang terpenting begini, manfaatnya orang ikut torekot itu lebih ringan. Karena apa? Dia wiritan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wiritannya sama kayak wiritannya orang yang lain. Tetapi kalau dia punya guru torekot, dia kemudian ada yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menelusuri jalan. Makanya disebut torekot itu adalah jalan khusus seperti jalan tol. Kalau sampean wiritan sendiri tanpa ikut torekot, itu sama seperti sampean mau pergi ke Gresik,
tapi lewatnya tambah Osowilangun, macet gitu. Di jalan tuh banyak halangan. Nah, tapi kalau ikut torekot ya kayak ikut jalan tol langsung. Nah, itu gunanya torekot. Wiritannya mungkin mirip dengan orang yang tidak ikut torekot, tapi orang yang ikut torekot itu bisa menggunakan gurunya kepada Allah untuk mempercepat hajatnya. Begitu. Makanya yang biat torekot, kalau di pondok kita dari hikmah itu kan torekotnya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Itu diamalkan wirid torekotnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu wirid torekotnya. Kalau ada kebutuhan, ya cukup setelah itu minta, ya Allah saya parkiran ini sepi, pas prameyake ya Allah. Cak metur tidak masalah doanya. Yang penting di awal tolong guru torekotnya itu difatehain kayak di buku ini loh, difatehai. Nah itu baru wiridnya biasa, tapi bisa digunakan untuk minta kepada Allah dengan lebih cepat dan jalan tol. Ini gunanya. Tapi yaitu konsisten, istiqomah. Jangan perlu neto. Kalau perlu doa, kalau tidak perlu lo apa jeng leka waruat. Gitu. Makanya kita sebagai santri itu jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu garansi yang Allah berikan kepada hambanya yang menjaga kepada kewajiban. Jangan sampai kita kehilangan identitas hamba Allah yang baik, begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena memang kondisi kurang sehat dan saya tidak bisa malam-malam. Besok jam 7 saya harus ujian finalisasi. Ya semoga semuanya diberi kesuksesan dan kelancaran. Saya juga ujian bisa lulus dengan baik. Sampean semua juga diberikan kemudahan di dalam rezekinya, di dalam ibadahnya, panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridwaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herul.